Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Sabtu teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentu ya kurang dari 2 minggu lagi kita akan menyaksikan bagaimana perjuangan tim nasional Indonesia yang memang 2 pertandingan lagi untuk menentukan nasibnya apakah akan lolos ke Piala Dunia 2026 atau tidak ya. Dan tentu jika melihat dari komposisi pemain kemarin yang sudah diumumkan, 28 pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Jika kita melihat dari antar lini, tentu dimulai dari posisi penjaga gawang kita merasa aman, mengingat penampilan dari Emil Audero saat ini benar-benar membuat kita merasa aman untuk di posisi penjaga gawang ya. Benar-benar sangat luar biasa penampilan Emil Audero akhir-akhir ini bersama klubnya Cremonese di Serie A. Ditambah lagi dengan sudah pulihnya Martin Paz ya. Karena memang Martin Paz masuk ke dalam 28 pemain yang dipanggil, itu menandakan berarti Martin Paz sudah mulai membaik gitu. Lalu di lini pertahanan kita melihat beberapa pemain yang dipanggil, tentu banyak sekali pilihan atau juga banyak sekali opsi yang akan ditawarkan gitu. Baik itu nanti dengan skema 4 back ataupun dengan 3 back ya. Karena banyak sekali stok pemain kita di lini pertahanan. Begitupun juga dengan di gelandang, walaupun ya kemarin sempat ramai ada beberapa pemain yang tidak dipanggil ya, salah satunya Marcelino Ferdinand gitu. Tetapi untuk di lini tengah ini tentu saat ini kita sepertinya cukup optimis ya, mengingat banyak juga pemain yang bisa mengisi di posisi lini tengah dan banyak juga opsi yang bisa ditawarkan juga di lini tengah. Nah, tentu yang menjadi masalah saat ini yang dikhawatirkan itu yaitu lini depan ya. Bagaimana ujung tombak kita yang memang dari tiap pertandingan selalu menjadi PR bagi tim kepelatihan, terutama di pertandingan terakhir ketika melawan Lebanon pada laga uji coba. Nah, tentu dengan hasil imbang dan tanpa shoot on target itu membuktikan berarti memang ya lini depan kita masih sangat dipertanyakan kesiapannya untuk menuju ke round 4 ini. Dan tentu di lini depan yang benar-benar real striker nomor 9 itu ada 3 pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick ya. Yang pertama ada Mauro Zilstra, lalu ada Ramadan Sananta, dan juga ada Ole Romeni ya. Tentu yang kita bahas yang pertama yaitu adalah Ole Romeni. Dengan kembalinya Ole Romeni ini tentu yang membuat kita ada secerca harapan ya, yang memang sebelumnya ketika di bulan Juli dalam tajuk pramusim ya Piala Presiden Ole Romeni didiagnosa cedera ya, dan diperkirakan akan absen lama, dan bahkan juga beberapa pengamat mengatakan bahwa mungkin saja Ole Romeni ini tidak akan dibawa menuju round 4. Tetapi setelah kemarin melihat pengumumannya dan Ole Romeni masuk dalam 28 pemain tersebut, nah itu membuat ya kita agak sedikit lega juga ya, karena Ole Romeni bergabung. Tapi masalahnya adalah Ole Romeni ini kan semenjak masa pemulihan ini ya belum bergabung bersama klubnya ya, alias belum kembali mendapatkan menit bermain. Tentu kebugarannya pun dipertanyakan gitu. Apakah pemain yang sudah pulih dari cedera bisa langsung tune on nanti ketika dimainkan, apalagi ini adalah di laga penting itu, di laga hidup mati. Itu mungkin yang menjadi kekhawatiran kita ketika nanti Ole Romeni ini dipasang itu. Karena kita tahu bahwa Ole Romeni ini adalah puzzle terakhir yang kita tunggu ya di lini depan, baik dari kepelatihan sebelumnya maupun kepelatihan yang sekarang Coach Patrick. Karena memang Ole Romeni ini tidak butuh adaptasi ya. Ketika 4 laga terakhir timnas di round 3 dia mencetak 3 gol, itu membuktikan bahwa ya, dia adalah real striker yang kita tunggu-tunggu gitu. Tetapi tentu dengan cederanya itu yang tadi menjadi kekhawatiran kita ya, mengenai kebugarannya
dan match fitnessnya pun itu dipertanyakan. Lalu yang kedua, Mauro Zylstra ya, baru-baru ini sudah diproses naturalisasi dan kemarin juga sudah dicoba di laga friendly match, laga uji coba. Tetapi juga memang ya penampilannya belum begitu mengesankan ya. Mungkin itu baru pertama dan memang ya salah satu kelemahan dari Mauro Zylstra ini yaitu adalah menit bermain ya. Bagaimana dia sebelumnya bermain di klubnya Volendam di kelompok usia, lalu ketika klub utamanya Volendam senior ini promosi ke Eredivisie, lalu dia juga dipromosikan ke tim utama, tetapi hingga pekan ke-6 Eredivisie Volendam ini Mauro Zylstra belum kunjung dimainkan. Jadi Mauro Zylstra juga belum merasakan debutnya di level tertinggi Liga Belanda Eredivisie itu. Bahkan di 6 laga terakhir yang dijalankan oleh Volendam ini, ya Mauro Zylstra hanya berada di bangku cadangan gitu. Itu yang menjadi masalah dari Mauro Zylstra adalah pengalaman dan juga menit bermain gitu. Memang secara postur Mauro Zylstra ini benar-benar ya sangat layak untuk menjadi ujung tombak gitu. Tetapi ya kelemahannya yaitu kurangnya menit bermain dan pengalaman. Lalu yang terakhir adalah Ramadan Sananta. Nah, dibandingkan dengan dua striker tadi, Ramadan Sananta ini adalah ya menit bermainnya sangat-sangat cukup ya. Dia sekarang bermain di kompetisi Liga Malaysia walaupun klub dia berasal dari Brunei ya, DPMM. Dan di awal-awal Sananta berkontribusi bagi klubnya sudah mencetak 2 gol, tetapi masalahnya sekarang bagi Ramadan Sananta adalah di akhir-akhir pertandingan ini bersama klubnya itu seret ya golnya gitu. Nah, itu juga tentu menjadi kritikan juga bagi Ramadan Sananta di fans klubnya dari DPMM ini gitu. Bahkan ada yang menyalahkan ketika klubnya DPMM ini mengalami kekalahan beruntun di Liga Malaysia kemarin, fansnya ini menyalahkan bahwa ya kualitas dari pemain luarnya katanya ya, termasuk Ramadan Sananta gitu, dipertanyakan. Nah, mungkin memang secara menit bermain Ramadan Sananta ini benar-benar cukup gitu. Match fitnessnya juga pastinya benar-benar sangat cukup. Tetapi yang memang itu tadi secara kualitas juga bisa dibilang masih di bawah oleh Romaini gitu. Karena memang ketika Ramadan Sananta ini diberi kesempatan oleh Coach Patrick, sebetulnya Ramadan Sananta ini secara penempatan posisi dia mengambil ruang-ruang kosong itu bagus ya Ramadan Sananta ini. Tetapi secara eksekusinya, secara pengambilan keputusannya, decision making gitu, Ramadan Sananta masih harus lebih diasah lagi gitu dalam proses penyelesaian akhirnya atau eksekusinya gitu. Jadi itu masalah yang mungkin kita khawatirkan saat ini di lini depan kita gitu. Ya semoga dengan keterbatasannya 3 penyerang murni kita saat ini, tentu Coach Patrick Kluivert bersama asistennya ini bisa meramu bagaimana salah satu striker nanti yang dipilih ketika menghadapi Arab dan juga Irak, mereka bisa menampilkan penampilan terbaiknya. Ya setidaknya bisa mencetak gol bagaimana tugas seorang striker utama gitu ya. Gitu. Jadi ya kita doakan semoga oleh Romaini ini segera kondisinya cepat bugar. Begitupun juga Mauro Zylstra sebelum nanti bergabung dengan timnas, ada beberapa pertandingan klubnya di Eredivisie semoga bisa dimainkan, dan begitupun juga dengan Ramadan Sananta, semoga dia bisa terus mengasah dalam proses eksekusi atau decision makingnya ya, gitu, seperti itu. Jadi nanti pelatih ini tidak bingung akan memasang siapa di lini depan yang menjadi ujung tombak tim nasional Indonesia di round keempat nanti, gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.